Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa kembali dengan pembelajaran seri. Kali ini kita akan bahas materi statistika, utamanya data kelompok. Yap. Apa aja yang kita pelajari? Yang pertama, kita akan bahas dulu ya, tentang modus. Bagaimana mengerjakan modus jika ada data seperti ini? Ini saya bikin sederhana biar nanti mudah penelaannya. Yang pertama adalah tahu dulu apa rumusan modus. Modus itu dirumuskan, ingat dulu, modus itu adalah nilai atau frekuensi yang sering muncul atau banyak ya, sering muncul. Oke, rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah interval dalam kurung frekuensi dikurangkan ke atas, frekuensi kelas modus dikurangkan ke atas ditambah frekuensi kelas modus dikurangkan bawah. Maksudnya apa? Apa yang dilakukan dulu? Yang dilakukan adalah mencari tepi bawah modus. Bagaimana mencarinya? Di sini saya kasih tepi bawah, di sini juga saya kasih tepi atas biar mudah. Semuanya aja langsung. Tepi bawah adalah ini, nilai ini dikurangkan 0,5. 1 kurang 0,5 hasilnya adalah 0,5. Ini ditambahkan 0,5 hasilnya adalah 5,5. Seperti itu seterusnya. Ini adalah 5 tambahkan 0,5 sama dengan 10,5. Demikian ini 10,5 ditambahkan 15,5 dikurangkan 0,5, 15,5 ditambahkan 0,5 sama dengan 20,5. Tahap pertama tadi sudah bahas masalah tahu tepi bawah. Yang kedua, nih, menentukan kelas modus. Cek di sini, cek di frekuensi mana yang paling banyak nilainya. Ternyata sini. Berarti yang ini itu adalah kelas interval di mana modus berada. Berarti nanti modusnya itu di antara 10,5 sampai 15,5. Tepatnya gimana? Tepatnya kita masukkan saja langsung. Tepi bawahnya ini. Pas, berarti 10,5. Ini tepi bawahnya. 10,5 ditambah interval itu apa? Interval lah tepi atas dikurang tepi bawah. Ini interval. Sama dengan 15,5 dikurang 10,5 sama dengan 5. Oke, interval 5. Terus frekuensi ada ini. Tetapi FA itu apa? Frekuensi ini dikurangkan ini. Jadi apa itu? 4 dikurangkan 3. Artinya frekuensi kumulatif, frekuensi dikurangkan ke atas. Sama dengan 1. Nah, sama, itu FA juga 1. FB itu apa? Frekuensi dikurangkan ke bawah. Frekuensi kelas dikurangkan bawah. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Status di sini aja biar mudah. FA itu adalah 4 dikurang 3, sedangkan FB itu sama dengan 4 dikurang 1. Sama dengan berarti 10,5 ditambah ini kita kalikan terlebih dahulu, 5 diper 4 atau sama dengan 10,5 ditambah 1,25 sama dengan 11,75. Oke. Demikian untuk yang modus. Setelah itu adalah median dan turunannya. Saya hapus biar
tidak terlalu banyak. Oke. Oke. Wah, siap. Soalnya samain biar nggak terlalu banyak menggonta-ganti. Berarti rumusnya juga berbeda. Terus dulu. Ini tadi adalah 11 hingga 15 dengan data frekuensi 4. Oke. Yes. Tepi bawahnya tadi adalah 10,5 dan tepi atasnya adalah 15,5. Oke, siap. Sekarang adalah median. Median. Sekalian aja lah. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kita teruskan desil 1 hingga desil 9. Dan bagaimana untuk persen 1 hingga persentil 99. Nanti kita ambil satu-satu contoh saja. Yang pertama adalah median. Median itu membagi menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Berarti kalau menjadi dua bagian 1,2 itu membagi dua. Tetapi pada dasarnya berbeda. Pembagi itu seumpamanya namanya pembagi menjadi dua bagian. Berarti ini dipecah menjadi dua. Dasarnya adalah 1/2. Untuk 2 ini 1/2 bisa berarti setengah. Kalau 1/1 berarti nilainya adalah terakhir itu sendiri. Jadinya yang 2/2 tidak. Karena itu kita katakan median adalah cukup mencari nilai setengahnya saja. Kuartil. Bagaimana kuartil? Kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Tapi nilainya samain. Berarti membagi 4 1, 2, 3, 4. Tetapi 4 tidak perlu karena kalau 4/4 1 berarti bagiannya penuh. Berarti tidak terbagi. Jadi kuartil itu ya dibagi atas 1/4, 2/4 ataupun 3/4. Untuk desil gimana? Desil berarti membagi menjadi 10 bagian. Bagiannya lah 1 hingga angka 9. Kalau persentil membagi menjadi 100 bagian. Angkanya yang bisa dibagi apa? Dari 1 hingga angka 99. Yap, itu. Kita mulai dari median. Sebenarnya rumusnya untuk median kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil dan persentil, desil sampai 9 tadi, persentil sampai 9 itu rumusnya sama. Rumusnya gimana? Nih. Itu nih, tepi bawah daripada median. Atau kita katakan boleh median, boleh kuartil, boleh desil, boleh persentil ya. Ditambahkan interval. Terus identitasnya dimin FK frekuensi kumulatif, nanti ini dinaikkan ke atas dibagi dengan F frekuensi itu sendiri. Ini acuannya kemana? Ini acuannya ke sini. Pertanyaannya, mulai saja daripada bingung. Yang pertama adalah median. Apa yang perlu kita tambahkan? Yang kita perlu tambahkan setelah kita punya soal ini, terus ini, terus ini. Ya, sebentar, tak hapusnya terlebih dahulu. Perlu kita tambahkan lagi. Tambahnya satu aja, yaitu frekuensi kumulatif. Diambilnya dari mana? Dari sini. Jika ini 2, tempelin di sini 2. Setelah 2, naikkan sini, tambahkan, berarti jawabannya adalah 3 ditambah 2, atau langsung saja lah. Oke. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 1, 10. Yap. Rumus dasarnya dulu, tepi bawah median, karena kita cari median. Ditambahkan interval.
Terus apa itu? Karena median cuma satu, berarti ini setengah daripada N diminkan FK. Ini adalah identitas bahwa kita mencari median dibagi dengan F. Apa yang belum ada? Yang belum ada, kita tentukan di mana identitas setengah N itu berada. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Karena identitas setengah N, berarti kita cek untuk setengah N itu sama dengan setengah dikalikan N. N itu apa? Boleh dari sini 10 atau boleh dari sini 10. N itu adalah banyaknya data. Maka hasilnya setengah dikalikan 10 sama dengan 5. Teruskan. Oh, kita punya data identitas setengah N itu sama dengan 5. Tinggal masukkan. No, tunggu dulu. 5 itu letaknya di mana? 5 itu letaknya di mana? Cara seperti ini untuk menentukan. Menentukan adalah kita lihat wilayah FK. Kita lihat wilayah FK. Saya permudah dulu, saya bikin seperti ini. Sebenarnya 2 itu apa sih? 2 itu nilainya lah angka 1 hingga angka 2. Itu nilai 2. Sedangkan 5 itu adalah setelah 2 berarti 3, 4, 5. Angka sampai 5. Terus di 9 berarti adalah 5 udah berarti 6, 7, 8, 9. Sedangkan 10 tinggal 1 aja 10. 5 letaknya di sini. Nih 5, letak 5 nih. Kita bikin agak kuning ketatan. Letak di sini. Nah, 5. Jadi kelas interval median itu letaknya ada di sini. Ini mediannya. Nah, setelah Anda tahu di mana letak median, tinggal memasukkan. Tepi bawahnya mana? Tepi bawahnya adalah ini. Ini pasti. Ini tepi bawah, ambil ini. Berarti adalah 5,5. Interval tadi udah sama dengan 5. Setengah N kita ambil ini. Ini setengah N, ini kita ambil 5. FK lurus adalah ini. Ini FK nih. Tetapi kita bukan ini, mintanya di atas. Bukan 5, tapi minta di atasnya. Berarti adalah 2. F adalah ini, berarti 3. Ingat, yang berbeda kedudukan hanya FK saja. FK naikkan ke atas. Sama dengan 5,5 ditambah 5, 3/3. Atau sama dengan 5 plus 5 dikali 1. Atau sama dengan 5,5 ditambah 5 sama dengan 10,5. Berarti intervalnya di angka mediannya itu di angka 10,5. Itu median. Sekarang adalah kita cari kuartir. Saya akan cari di sini adalah kuartir 1. Kuartir 1. Nanti kuartir 2, kuartir 3 kita akan coba cek di belakangnya. Yang penting kalau kuartir 1 udah tahu, pasti kuartir 2, kuartir 3 itu sangat mudah. Saya hapus terlebih dahulu jawaban tadi. Rumusnya gimana? Rumusnya sama. Yang kita perlu ubah ini, karena kita mencari kuartir, berarti ini ubah, identitas juga diubah. Ini tepi bawah kuartir pertama, berarti ini 1/4 daripada jumlah N. Ingat, karena kuartir itu membagi menjadi 4. Tulis dulu identitasnya. 1/4 daripada N. Oke. Sama dengan 1/4 daripada 10. Sama dengan 2,5. Nah, cek dulu 2,5-nya di mana. Saya hapus dulu kuning-kuningnya ini. Ya, oke, biar kelihatan nanti. Biar beda. Ya. 2,5. Wah, letaknya di sini boleh, di sini boleh. Karena batasnya di sini 2. Ini 2, ini 3. 2,5 di antara 2 dan 3. Aku ambil yang atas saja. Berarti letaknya kuartir 1 itu di sini. Ya, karena 2,5 itu sini, saya ambil yang atasnya aja.
Nah, kalau udah seperti ini, apa yang kita lakukan? Tinggal masukkan kuartil 1. Ini tepi bawahnya adalah 5,5. Intervalnya tadi kita dapatkan 5. Seperempat N itu ini. 2,5. FK-nya ini, tapi naik ke atas. 2 diper banyaknya adalah 3. Maka hasilnya adalah 5,5 ditambahkan 5. 0,5 diper 3. Yap. Sama dengan 5/5, 5,5 ditambahkan 2,5 per 3. Atau sama dengan 5,5, maaf salah, 5,5 ditambahkan 0,83, 8 sajalah, 2 angka. Maka kita jawabkan adalah 6,3. Ini adalah kuartil 1. Loh, kalau kuartil 2 gimana? Kuartil 2 itu sebenarnya sama dengan median karena sama-sama setengahnya. Tapi kita cek dengan cara menggunakan kuartil. Saya hapus terlebih dahulu. Tadi kuat. Iya. Oke. Apa yang dilakukan? Sama. Mengubah identitas. Tuh. Tepi bawah kuartil 2. Setengah daripada N. Oke, ini kita setengah daripada N, artinya ini nilainya ganti. Karena setengah daripada 10 itu adalah 5. Selanjutnya, cek dulu di mana G2 berada. Dengan cara apa? Dilihat 5 letaknya di sini. Udah, berarti G2 kebetulan juga ada di sini. Ini kuartil 2. Udah kita tentukan kuartil 2, tinggal memasukkan. Ini adalah tepi bawahnya ini 5,5 ditambahkan interval tadi 5, setengah N itu adalah 5. Dimin FK ini tapi naik ke atas 2 dibagi dengan frekuensi 3. Maka hasilnya 5,5 ditambahkan 5 dikali 3/3 atau sama dengan 5,5 ditambahkan 5 dikali 1 sama dengan 5,5 ditambah 5 sama dengan 10,5. Ini kuartil 2. Kuartil 3 gimana? Kuartil 3, ayo kita coba sekalian aja. Rubah identitas terlebih dahulu. Oke, rubah identitas terlebih dahulu. Ini setengah N, ingat setengah N sama dengan 2/4 ya. Jika tulis setengah juga boleh, tulis 2/4 juga boleh. Rubah identitas terlebih dahulu. Ini jadi 3/4. Ini berarti 3/4 dikali N. Berarti 3/4 dikali 10 sama dengan 7,5. Ganti di mana letak 7,5 dari data itu. Ternyata 7,5 itu letaknya sini. Ya, berarti kita tentukan dulu di situ letaknya. Kita tulis dulu. Ini 7,5 sebagai kuartil 3 di sini. Ini kuartil 3. Yep. Tulis kuartil 3 tepi bawahnya adalah 10,5 ditambah intervalnya 5. Nih, 7,5. FK-nya naik 1, 5 dibagi dengan pas 4. Jadi 10,5 ditambahkan 5 dikali 2,5 ya, dibagi dengan 4 sama dengan 10,5 ditambahkan dengan 12,5 diper 4 sama dengan oke, 10,5 ditambahkan 3, satu saja ya.
sama dengan 13,6. Ya, itu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Lanjut, kita akan bahas langsung adalah mean serta turunannya. Turunannya gimana? Karena mean itu larinya pasti masuk ke simpangan rata-rata. Yang kedua adalah varian ragam. Yang terakhir adalah simpangan bagu. Oke, kita hapus terlebih dahulu untuk mengerjakan mean. Jika nanti tutorialnya itu cepat, silakan diulang-ulang lagi aja. Karena apa? Untuk menyingkat waktu supaya tutorialnya tidak terlalu lama. Oke, yep. Yang ini pastinya saya hapus nih, karena dalam mean itu tidak diperlukan tepi bawah tepi atas. Yes. Yep. Ini aja. Lanjut. Mean. Mean itu adalah nilai rata-rata. Tapi ini adalah data kelompok. Apa rumus dasar mean? Mean untuk data kelompok saya bikin ini aja. Isbar itu mean. Rumusnya adalah ini. Jumlah daripada F dikali ini tengah-tengah dibagi dengan sigma F itu sendiri. Nah, saya bikin mean itu 2 lah. Sedangkan ini tengah-tengahnya saya bikin 1 X aja. Kita terus tengah-tengah dulu. Ya, karena untuk mencari ini adalah frekuensi udah ada, tengah-tengah yang belum ada. Gimana untuk mencari tengah-tengah? Untuk mencari tengah-tengah, cukup ini, data ini. Tambahkan data kiri dengan kanan atau bawah atas, dibagi 2. 1 tambah 5, 6 bagi 2 adalah 3. Demikian jenis ini, 6 ditambah 10 dibagi 2, 8. Demikian juga ini, 11 tambah 15, 26 bagi 2 adalah 13. Demikian juga ini, 16 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 18. Setelah itu adalah kita kalikan dulu ini. Nah, ini F dikali X, ya ini kali ini. Kalikan saja 6, terus 24, terus 42, terus adalah 18. Ini adalah ini adalah total daripada ini. Ini total daripada keseluruhan ini. Kita tambahkan nih. Hasilnya berapa? Hasilnya 30, 60, berarti 90. Sedangkan ini adalah total daripada ini, berarti 10. Oke, ini adalah ini. Totalnya. Berarti 90 dibagi 10 sama dengan 9. Kita udah dapatkan nilai rata-rata adalah 9 atau meannya. Kita teruskan. Mean sudah. Mean saya taruh atas biar kelihatan lebih mudah nanti. Mean saya taruh di atas nih. X bar sama dengan 9. Oke. Mean sudah, ini mean. Kalau ditanya mean, Anda mengerjakan seperti ini. Sekarang adalah simpangan rata-rata. Kita perlukan apa lagi untuk simpangan rata-rata? Untuk simpangan rata-rata, rumus dasarnya dulu. Simpangan rata-rata. Rata-rata. Untuk data tunggal ada ini. X min X rata-rata. X ke dan X rata-rata dimutlakan. Tapi untuk data kelompok tinggal menambahkan sigma F di per sigma F itu sendiri. Oke. Jadi ada yang nggak kepake untuk ininya, untuk rata-ratanya. Yang nggak kepake saya hapus saja ini. Ini saya hapus. Oke, saya tambahin
kotaknya. Oke, kotaknya. Ini adalah X min X rata-rata dimutrakan. Artinya apa nih loh? X itu ini. Sedangkan X rata-rata kita dapat tadi 9. Berarti 3 dikurang 9 adalah minus 6. Tapi karena mutlak hasilnya positif, maka hasilnya adalah 6. Ini kurang ini, min 1. Hasilnya adalah 1. Ini kurang ini, 4. Berarti terus 4. Ini kurang ini, 9. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Sesuaikan dengan rumusan. Rumusannya adalah ini. F X min X rata-rata. Ini sudah, ini itu sama dengan ini ya. Sedangkan F ini itu sama dengan ini. Jadi ini harus kali ini harus kali ini. Jadi berapa? 2 kali 6 sama dengan 12. Terus 3 kali 1 sama dengan 3. 4 kali 4 sama dengan 16. 1 kali 9 sama dengan 9. Ini sendiri sama dengan jumlah. Kita jumlahkan. Maka jumlahnya adalah 40. Jadi simpangan rata-rata adalah nih 40 ini dibagi dengan 10 sama dengan 4. Tuh kalau simpangan rata-rata. Dilanjut lagi adalah nih varian atau ragam. Saya tulis taruh bawahnya saja. Varian atau ragam. Rumusnya dulu. Rumusnya adalah sigma F. Tunggu dulu. Bahwa pada tunggal rumusnya seperti ini. X min X bar tapi kuadrat. Ya, dibagi dengan N. Ini sigma F jadinya. Nah, ini tinggal apa? Tinggal menambahkan sigma F aja sendiri. Rumusnya tidak terlalu sulit untuk mencari rumusnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ini. Yang tidak perlu saya buang terlebih dahulu. Yang tidak perlu saya buang terlebih dahulu. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Ini tidak perlu. Yang kita perlukan adalah ini. Kita kuadratkan terlebih dahulu. X min X ini bar dikuadratkan. Apa itu? X min X bar sampingnya itu ada. Tinggal kuadratkan. Ini berarti 36. Ini adalah 1, ini adalah 16 dan ini adalah 81. Ya, terus satu lagi. F X min X bar dikuadratkan. Artinya perkalian ini dengan perkalian ini. Kita kalikan ini dengan ini sama dengan 72. Ingat, ini dengan ini 3. Ini dengan ini 64. Ini dengan ini 81. Karena mintanya jumlahnya, kita jumlahkan. Jumlahnya kan ada 220. Ini adalah 220 dibagi dengan 10 sama dengan 22. Satu lagi simpangan baku. Iya, simpangan baku gampang. Karena simpangan baku rumusnya adalah varian dan ragam diakarkan. Varian atau ragam diakarkan. Kita tahu varian ragam tadi adalah 22, maka cukup 22 diakarkan. Itu adalah simpangan baku. Cukup untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.